Wahai anakku, janganlah engkau miskin akan amal soleh, dan jangan pula engkau kosong dari ilmu kepribadian. Yakinlah bahwa ilmu yang tiada diamalkan adalah tidak akan memberi kemanfaatan. Contohnya ialah, seandainya ada seorang pemberani dan suka berperang, ia membawa 10 pedang Hindia, dan ketika berada di padang Sahara yang luas itu, ia diserang oleh seekor singa besar yang menakutkan. Apa dugaanmu? Apakah senjata-senjata itu dapat menangkis serangan singa itu tanpa menggunakannya? Tentu kamu akan menjawab, tidak. Ya, senjata itu tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali bila tidak digunakan. Begitu pula halnya dengan seorang telah membaca 100.000 masalah ilmiah. Ia telah mempelajarinya dan mengajarkannya, namun ia tidak mau mengamalkannya. Maka sungguh hal tersebut tiada berfaedah kecuali kalau ia mau mengamalkannya. Misal yang lain ialah seseorang yang terserang penyakit demam berdarah dan sakit kuning hanya akan sembuh bila ia menuruti nasihat dokter dan meminum obat yang diberikannya. Ia tidak akan sembuh bila tidak meminumnya. Ada seorang sastrawan Persia bersair, apabila kamu menimbang 2000 kg anggur, tentu engkau menimba ilmu selama 100 tahun dan menghimpun 1000 kitab. Tapi bila kandungan ilmu yang ada di dalamnya tidak diamalkan, maka hal itu tidak akan menghantarkan dirimu kepada kebahagiaan dan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kemudian, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan selanjutnya, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka, kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Kemudian, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Apa yang kamu katakan dalam hadis berikut ini? Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam didirikan atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Iman adalah ucapan dengan lisan, kepercayaan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota lahir. Keterangan yang menyatakan bahwa seseorang wajib beramal banyak sekali, meskipun hamba itu mencapai surga dengan karunia Allah dan kemurahannya. Namun hal itu setelah ia bersiap-siap untuk menaati dan beribadah kepadanya,
sebab rahmat Allah itu sangat dekat pada orang-orang yang beramal baik. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa seseorang dapat mencapai surga hanya dengan iman semata-mata, maka jawabannya adalah betul. Tetapi kapan ia akan sampai? Berapa banyak kesulitan yang akan dihadapi? Permulaan kesulitan-kesulitan tersebut adalah bidang keimanan. Apabila ia selamat dari hilangnya keimanan atau tidak? Apakah ia selamat dari hilangnya keimanan ataukah tidak? Dan ketika ia sampai di surga, maka ia akan merasa miskin, tak punya amal soleh. Berdasarkan kata Syekh Hasan Al-Basri, Allah berkata kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, "Wahai hamba-hambaku, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, dan bagilah surga sesuai dengan amalmu masing-masing."